Wah, coba kamu lihat ini. Ada pesan aneh dari nomor yang gak aku kenal, tapi isinya menggiurkan banget. Wah, hati-hati Nindi, jangan mudah percaya sama pesan yang sumbernya nggak jelas. Apalagi pesan itu menyuruh kamu melakukan sesuatu yang mencurigakan, seperti membuka tautan atau bahkan mentransfer uang. Kamu benar. Tapi kenapa ya pesannya terlihat menggoda banget dan seolah-olah seperti ingin menghipnotis pembacanya? Mungkin karena pesan itu dirancang dengan sangat cermat. Mereka menggunakan bahasa yang manipulatif dan persuasif yang dapat menjebak orang. Oh, aku ngerti. Jadi kita harus lebih waspada lagi terhadap pesan-pesan seperti ini ya? Ya, benar sekali. Kita harus mengetahui ciri-ciri aksi doxing, skimming, dan phishing yang dikemas dengan sangat indah dalam kata-kata manis. Kamu benar, Wak. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam memilih informasi, terutama di dalam media sosial. Ya, benar sekali. Masyarakat saat ini menghadapi permasalahan yaitu kejahatan cyber. Dampak dari kemajuan teknologi, terutama media sosial, menjadi pintu bagi serangan cyber massal. Para pelaku ini memanfaatkan media sosial untuk mencuri data dan membohongi para korbannya menggunakan bahasa persuasif yang manipulatif. Kejahatan berbahasa masih terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan berbahasa dilakukan dengan menggunakan kata-kata manipulatif dan persuasif, seperti pelaku meminta korban untuk mengunduh aplikasi, memasuki tautan, dan mentransfer uang. Hal itu merupakan bentuk-bentuk upaya kejahatan cyber yang dilakukan menggunakan bahasa persuasi dan manipulasi. Urgensi yang dihadapi masyarakat saat ini adalah memerlukan edukasi mengenai ciri-ciri bahasa persuasi dan manipulasi sebagai upaya preventif untuk mengatasi kejahatan cyber di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tertinggal dalam hal pendekatan sistemik dalam menangkal disinformasi. Masyarakat Indonesia memiliki budaya literasi yang masih rendah, sehingga sering terjadi kesalahan dalam menangkap informasi dari berbagai media. Kejahatan cyber tak hanya memanfaatkan celah teknis saja, tetapi sebagai tipuan melalui bahasa yang persuasif. Bahasa di sini bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi sebagai senjata untuk memikat dan mempengaruhi para korban untuk melakukan apa yang diinginkan pelaku, seperti mengklik tautan yang berbahaya dan juga memberikan informasi pribadi. Memahami bahasa dalam perkara kejahatan bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kombinasi ilmu bahasa dan ilmu forensik. Maka dalam penelitian ini kami menggunakan teori ilmu linguistik forensik. Linguistik forensik sebagai cabang dalam ilmu linguistik yang berfokus pada analisis bahasa dalam konteks hukum dan investigasi, menjadi kunci dalam mengidentifikasi pola-pola bahasa yang terlibat dalam aksi kejahatan cyber seperti doxing, scamming, dan phishing. Pemahaman tentang bahasa yang digunakan dalam skema kejahatan ini sangat penting. Dengan mengenali motif bahasa yang digunakan, kita dapat mencegah tindakan aksi doxing, skimming, dan phishing. Mari tingkatkan kesadaran kita terhadap bahasa manipulatif yang digunakan para pelaku kejahatan cyber. Kehidupan di era digital memang penuh dengan kompleksitas, tapi sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Etika Rahmawati, dosen pendamping program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora. Perkenalkan, saya Zahir Rizwah Yuda Arianto sebagai Ketua Tim PKM RSH. Saya Dea Clarissa sebagai anggota tim. Saya Maharani Kumalaningdia sebagai anggota tim. Saya Nindi Mujo Utami sebagai anggota tim. Kami dari tim PKM Riset Sosial Humaniora pendanaan tahun 2024 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Studi Eksplorasi Taktik Komunikasi Aksi Doxing, Scamming, dan Phishing Kajian Linguistik Forensik. Ikuti terus kegiatan kami.